Dewa Medis Terkuat. Bab 491. Di Istana Abadi Guangcheng, Guangcheng Jun yang setengah baya sedang duduk di kursi kehormatan dengan mata terpejam, mendengarkan tangisan Ruan Yuling di bawah. Paman Yan. Bajingan itu tidak hanya membunuh begitu banyak penguasa Istana Abadi Guangcheng, tetapi juga memukuliku hingga seperti ini dan merampas Silang. Tidak pasti apakah Silang masih hidup atau sudah meninggal sekarang. Paman Yan, kamu harus membuat keputusan untukku. Jika Silang mengalami kecelakaan, aku tidak ingin hidup lagi. Kelopak mata Guangcheng Jun tiba-tiba terbuka, dan dua sinar cahaya ilahi melesat langsung ke langit berbintang, menghancurkan segalanya. Bajingan ini. Beraninya dia bersikap begitu merajalela di Istana Abadi Guangchengku. Dia pikir dia siapa? Dan dia pikir Istana Abadi Guangchengku itu apa? Momentumnya meledak, tekanannya luar biasa, dan hawa dingin membuat energi spiritual di udara mandek dan membeku. Ruan Yuling dan bahkan seluruh penguasa Immortal Mansion tidak dapat menahan gemetar. Kekuatan Tuhan memang luar biasa. Keagungannya saja sudah cukup untuk membuat orang seperti mereka tidak dapat menahannya. Belum lagi kekuatannya. Ruan Yuling mengepalkan tangannya erat-erat, dan matanya memancarkan cahaya yang kejam dan dingin. Xiao Chen, beraninya kau menyakitiku, beraninya kau menyerang Silangku, hari ini adalah hari kematianmu. Namun, saat ini, Guangcheng Jun berbicara lagi. Orang ini sangat kuat. Dari mana dia berasal? Apa identitasnya? Apakah kamu tahu? Ruan Yuling tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa dia bahkan tidak mengetahui identitas orang lain itu. Selain nama, Xiao Chen, saya tidak tahu apapun tentang sisanya. Hal ini membuat Guangcheng Jun mengerutkan kening. Jika aku tidak tahu identitas mereka, bahkan jika aku ingin membunuhnya, dari mana aku bisa memulainya? Semua orang terdiam, mengerutkan kening. Namun, mungkin selalu ada jalan keluar. Tepat ketika semua orang kebingungan, seorang penjaga di luar pintu segera memasuki aula. Laporkan kepada Tuan Guangcheng. Ada beberapa praktisi seni bela diri di luar pintu. Mereka mengatakan mereka tahu identitas Xiao Chen dan ingin bertemu denganmu. Oh. Guangcheng Jun dan Ruan Yuling saling memandang dan langsung berkata. Cepat. Tolong bawa dia masuk. Ya. Tak lama kemudian, beberapa murid yang mengenakan kostum Istana Kunlun masuk dengan cepat. Ketemu Guangcheng Kun. Bangun. Kudengar kalian tahu identitas Xiao Chen. Ya. Dari mana dia berasal? Bumi. Bumi. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang, dan Ruan Yuling mencibir. Bajingan. Apakah kamu bercanda dengan Paman Yan? Tempat sampah itu, daerah sampah terpencil di sudut, juga dapat menumbuhkan pria sekuat itu. Semua orang ketakutan dan dengan cepat menjelaskan. Benar. Kami tidak berbohong. Xiao Chen telah menjadi raja di bumi. Semua orang di bumi tunduk padanya. Sebelumnya, kami, orang-orang Istana Kunlun, diganggu oleh Xiao Chen. Ketika rekan-rekan muridku dan aku pergi ke alam bawah untuk menyelamatkannya, kami malah dibunuh olehnya. Menurut apa yang kau katakan, Xiao Chen seharusnya membunuhmu juga. Bagaimana dia bisa membiarkanmu pergi? Ini benar-benar tidak masuk akal. Tidak. Meskipun dia membiarkan kita pergi, dia telah mengutuk kita dan meminta kita untuk membantunya menemukan anak buahnya. Tuan Guangcheng, Anda harus percaya pada kami. Ruan Yuling mencibir. Ini omong kosong. Paman Yan, saya lihat orang-orang ini hanya ingin mendapatkan hadiah, mereka gila. Itulah sebabnya saya mengatakan omong kosong seperti itu untuk menipu Anda. Bagaimana mungkin bumi memenuhi syarat untuk memiliki biksu yang begitu kuat? Namun, pada saat ini, Guangcheng Jun memiliki ekspresi serius di wajahnya. Menurutku tidak. Meskipun bumi adalah daerah terpencil, itu adalah tempat yang sangat legendaris. Selama ribuan tahun terakhir, bumi telah menghasilkan banyak tokoh setingkat Kaisar Dewa. Kaisar Qin, Kaisar Tang, Kaisar Ming. Mereka sekarang adalah penguasa satu pihak. Legenda bumi itu tidak pernah berhenti selama ribuan tahun. Meskipun tidak ada master top dalam beberapa ratus tahun terakhir, ini tidak berarti bahwa tempat ini telah kehilangan kemampuan untuk menciptakan master legendaris. Orang itu mungkin benar-benar berasal dari tempat itu. Para petinggi Istana Kunlun juga langsung angkat bicara. Ya. Ada banyak orang berbakat di bumi, nona kedua tidak boleh ceroboh. Ya Tuhan, anak itu telah menanamkan kutukan di tubuh kami. Aku harap engkau dapat mencabutnya untuk kami. Guangcheng Jun melirik,
menjentikkan jarinya dan beberapa cahaya keemasan menembus tubuh beberapa orang. Ini hanya masalah sepele, kenapa kalian harus takut begitu? Ruan Yuling juga mencibir. Benar sekali. Orang macam apa Paman Yan itu? Dia adalah guru besar Dewa Ilahi. Apakah pantas mengganggunya untuk masalah sekecil itu? Semua orang gembira karena mereka akhirnya bisa lepas dari kendali Xiao Chen dan terbebas dari kehidupan menyedihkan karena tidak bisa makan dan tidur. Namun, pada saat ini, tubuh semua orang tiba-tiba memerah, lalu meledak satu persatu. Tidak. Disertai ledakan dahsyat, beberapa sosok hancur berkeping-keping, tak seorang pun selamat. Ruan Yuling terkejut. Paman Yan. Ekspresi Guang Chengjun juga menjadi sangat serius. Dia mengepalkan tangannya, matanya bersinar dingin. Kumpulkan pasukan dan hubungi beberapa dewa. Aku ingin pergi ke bumi itu dan melihatnya. Ya, ini bukan hanya masalah putranya ditangkap dan anak buahnya dibunuh. Guang Chengjun jelas merasa bahwa posisinya terancam. Jika Xiao Chen tidak tersingkir, dia pasti akan menjadi jenius tak tertandingi di masa depan. Anak ini tidak boleh dibiarkan tinggal. Pada saat yang sama, Xiao Chen juga memulai pertempuran berdarah di dunia dimensi lain klan Sura. Disebut perkelahian, tetapi sebenarnya kata pembantaian mungkin lebih tepat. Matahari yang cerah itu menyinari seluruh tanah Sura yang gelap dan tandus, dan klan Sura menjadi gila. Manusia. Dia makhluk yang kuat. Bunuh dia. Persembahkan dia kepada Dewa Sura. Kita pasti akan menembus segel Kaisar Api dan kembali ke alam semesta. Membunuh. Hal yang paling gila tentang klan Sura adalah keinginan kuat mereka untuk bertarung. Demi meraih tujuannya, mereka bisa melakukan apa saja dan bertindak gila-gilaan sampai ekstrim. Membunuh adalah rutinitas harian mereka, kebutuhan mereka, dan kegembiraan mereka. Klan Sura, seperti belalang, menerkam ke arah Xiao Chen dengan panik. Xiao Chen tidak terburu-buru. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tetapi energi yang kuat di tubuhnya perlahan berputar seperti roda raksasa yang telah ada selama ribuan tahun. Energi spiritual yang besar dalam tubuhnya melepaskan energi yang cukup untuk menghancurkan sebuah planet setiap kali mengalir sejauh 1 meter. 108 pedang cahaya raksasa, masing-masing panjangnya lebih dari 10.000 meter, terbentuk di sekitar tubuhnya. Saat pikirannya bergerak, lightsaber itu juga jatuh. Bab 492. 4 cahaya pedang itu bagaikan naga, menukik ke arah klan Sura yang bagaikan segerombolan belalang. Ledakan. Saat cahaya pedang menyentuh para Sura, cahaya itu langsung menekan 100.000 Sura di depan, dengan dahsyat mencabik-cabik kerumunan mereka, dan akhirnya, jatuh ke tanah. Disertai suara ledakan keras. Di atas bumi, 4 pilar cahaya menjulang ke langit, diikuti oleh nyala api yang melahap segalanya. Gelombang energi yang dahsyat, penuh dengan energi guntur, kilat, dan api, menyapu bersih. Kemanapun ia lewat, kaum Shuro berjatuhan berkelompok-kelompok bagaikan jerami gandum. Hal yang paling menakutkan bukanlah ini. Siapapun yang menyentuh pusat gelombang kejut dan kekuatannya belum mencapai tingkat legendaris akan terbakar menjadi abu di tempat, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Bahkan mereka yang kekuatannya mencapai tingkat legendaris pun tetap tidak mampu menahan gelombang kejut dan tubuh mereka terkoyak hidup-hidup. Akan tetapi, pemandangan mengerikan ini tidak membuat klan Sura mundur. Sebaliknya, cahaya menarik lebih banyak Sura. Mereka telah berada di dimensi yang berbeda ini entah sudah berapa lama mereka berkembang biak. Ada Sura di mana-mana. Sumber daya di sini telah lama habis. Semua kehidupan di sini akan dimangsa oleh klan Sura. Hasilnya, tak ada lagi makhluk yang berlebihan di sini, kecuali kaum Sura. Ketika Xiao Chen membunuh orang-orang Sura, dia menemukan bahwa mayat mereka sama persis dengan yang ada di bumi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa mayat-mayat sebelumnya bukanlah mayat para pendeta. Tapi itu milik klan Sura. Ketika tidak ada invasi asing, mereka senang bertarung. Saling membunuh adalah hal favorit mereka. Sekarang, setelah melihat Xiao Chen, meskipun Xiao Chen sangat kuat, mereka tidak akan mundur. Sebaliknya, mereka hanya akan menjadi semakin bersemangat. Bahkan Xiao Chen, yang kekuatannya melampaui mereka, tidak dapat menahan diri untuk mengangguk dan memuji mereka saat ini. Tidak heran jika ras yang suka berperang dan kuat seperti ini ditakuti oleh manusia. Tidak heran dia disegel oleh Kaisar Yan. Kalau saja mereka tidak disegel di sini, dengan bakat dan kekuatan klan Sura, juga keberanian mereka untuk tidak takut hidup dan mati, dan diberi beberapa guru besar lagi, mereka pasti sudah menguasai tata surya sejak lama. Jika orang-orang ini ada di wilayahku,
aku akan membuat pilihan yang sama seperti Kaisar Yan dan menyegel mereka. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak. Dia harus menyelamatkan Qisa, yang merupakan hal paling penting. Memikirkan hal ini, Xiao Chen membuka lengannya dan menebas dengan lightsaber lagi. Orang-orang Sura di bawah telah berubah bentuk, dan kelompok besar musuh menyerbu seperti segerombolan semut. Kali ini, Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan, dan lebih dari 16 lightsaber jatuh. Lalu ada 18:36. Xiao Chen dapat menempuh jarak 100 mil dengan satu langkah. Setiap kali dia melangkah, lightsaber di sekelilingnya berjatuhan bak bom nuklir dan memberikan pukulan telak bagi klan Sura. Kemudian, lightsaber di sampingnya akan terisi ulang secara instan. Dengan cara ini, serangan Xiao Chen tidak akan ada habisnya. Dalam waktu 3 detik, Xiao Chen sudah mengambil 100 langkah. Jarak 100 langkah sudah mencapai 10.000 mil. Dan api di lokasi semula belum padam. Dalam jarak ribuan mil, cahaya bersinar, menerangi dimensi yang berbeda ini. Xiao Chen sedang membunuh dan menuai. Dia lebih menakutkan dari Dewa Kematian. Menjadi lebih kuat. Hanya dalam beberapa detik saja, ratusan juta Sura musnah. Hancur di tangannya. Namun jumlah orang Shuro tidak diketahui berapa kali lipatnya. Tidak peduli bagaimana Xiao Chen membunuh, klan Sura akan selalu muncul dari segala arah. Terlebih lagi, para master yang muncul semakin lama semakin kuat. Di tepi tempat kegelapan dan cahaya berpotongan, energi dahsyat mengalir cepat. Itulah orang terkuat dari klan Sura. Kemunculan mereka mengisi kekosongan orang-orang kuat di klan Sura. Raja Asura Malam, Azuo-san ada di sini, manusia perkasa dari ras manusia, mengapa kau tidak segera berlutut? Raja Asura terpesona, Edenas telah tiba. Manusia perkasa, mohon bertobatlah atas kekasaranmu. Raja Dark Sura, Pustisius, telah tiba. Para pria perkasa dari ras manusia, datanglah dan terimalah takdir kalian. Raja Darah Sura, Iblis Haus Darah, datang dan ambillah nyawamu. Dalam kegelapan, satu demi satu, Raja Sura muncul di depan Xiao Chen. Klan Sura juga memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Mereka bereproduksi secara berbeda sesuai dengan atribut mereka sendiri, dan menghasilkan berbagai ras Sura yang memiliki atribut Sura dan atribut lainnya. Adapun Raja Asura, dialah yang telah mencapai puncak bakat dan kekuatan kultivasi di antara semua cabang ras. Mampu menjadi raja di antara orang-orang Sura yang begitu kejam, kekuatannya tentu tidak diragukan lagi. Orang-orang Sura di bawah semuanya mulai bersorak. Itu Raja Sura. Raja Sura datang. Raja kami. Tolong bunuh ras manusia yang perkasa dan persembahkan mereka kepada Dewa Sura. Mari kita bebaskan diri dari belenggu Kaisar Api, keluar dari tempat gelap ini, dan rebut kembali dunia yang menjadi milik kita. Semua Raja Sura berkumpul dari segala arah, dan momentum mereka mengembun menjadi formasi momentum besar, menekan Xiao Chen, mencoba menekannya hidup-hidup. Saat formasi itu terbentuk, cahaya merah darah mulai menyapu dengan liar. Menyentuh energi spiritual di udara bahkan dapat merusaknya. Niat membunuh Raja Sura 100 kali lebih kuat dari niat membunuh rakyat Sura. Aura pembunuh menyebar dan mengambil bentuk, seakan nyata, bahkan dapat mengikis energi spiritual. Dengan formasi yang menekannya, tatapan Xiao Chen tajam. Seketika, 108 cahaya pedang melesat ke langit. Kecepatan cahaya pedang itu tidak cepat, tetapi setiap meter yang dilaluinya cukup untuk membuat penghalang ruang bergetar. Jelaslah bahwa Xiao Chen telah meningkatkan kekuatan cahaya pedang. Kekuatan yang luar biasa, kekuatan tak terbatas. Akan tetapi, meski begitu, saat bertabrakan dengan formasi itu, ia tetap tidak bisa lolos dari nasib terkorosi. Niat membunuh Sura tak terkalahkan. Semua Raja Sura, mencibir saja. Manusia bodoh, serangan niat membunuh itu termasuk serangan tingkat spiritual, yang pada awalnya merupakan tingkat serangan yang berbeda dari serangan energi spiritual. Terlebih lagi, niat membunuh klan Sura kita adalah serangan fisik pada saat yang sama. Itu sangat korosif dan dapat menekan semua serangan energi spiritual. Seranganmu sama sekali tidak efektif di hadapan kami. Ini juga salah satu ciri serangan klan Sura. Semua ras alien di alam semesta memiliki keterampilan yang unik, dan salah satu bakat mereka jauh lebih unggul daripada bakat para pendeta manusia biasa. Bagi klan Sura, membunuh musuh di berbagai level semudah mengambil permen dari karung. Belum lagi, jika begitu banyak Raja Sura menyerang pada saat yang sama, seberapa dahsyatkah kekuatan mereka? Di bawah tekanan formasi berwarna darah, 108 cahaya pedang meledak inci demi inci.
Dalam sekejap, seluruh pasukan musnah. Bersambung,